setiap pujian kami Tuhan. Kau bertata atas pujian umatmu, Kau dipuja dalam hadiratmu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu, tinggikan nama-Mu. Kau bertahta atas pujian umat-Mu, Kau dipuja dalam hadirat-Mu. kami masuk Kami masuk dalam tempat kudus-Mu, tinggikan nama-Mu. ku tinggikan Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu, bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala raja. Mari semuanya bangkit berdiri. Kau bertahta atas pujian umat-Mu, Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu, tinggikan nama-Mu. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu, bersujud dan menyembah-Mu, Raja
sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul bersama-sama kembali untuk beribadah dan melayani-Mu. Dan sungguh kami bersyukur Tuhan atas kasih karunia-Mu yang telah Kau nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Kami telah menerimanya setiap hari Tuhan Yesus. Tanpa-Mu Tuhan kami bukanlah apa-apa. Sebab segala apa yang kami miliki pada dasarnya itu semua adalah daripada-Mu Tuhan Yesus. Dan saat ini kami mau mulai ibadah kami Tuhan. Kiranya Engkau menyertai jalannya ibadah kami Tuhan. Engkau menyertai para imam-imam yang melayani, sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar seturut dengan kehendak. Dan kami berdoa buat anak-anak-Mu yang masih dalam perjalanan Tuhan. Kiranya Engkau hantar mereka, sehingga mereka dapat sampai ke tempat ibadah ini, berkumpul bersama-sama kembali dengan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah apa yang kami persembahkan semuanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau mulai ibadah kami. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Ya, shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan, kita semua boleh ada sampai saat ini. Itu bukan oleh karena kita adalah orang yang kuat, tetapi itu semua oleh karena dasar kasih karunia Tuhan. Bahkan iman yang kita miliki itu juga adalah salah satu anugerah Tuhan. Tanpa Tuhan kita bukanlah apa-apa. Ibaratkan kita seperti butiran debu yang dapat diombang-ambingkan oleh angin. Mari kita awali ibadah kita dengan pujian Ku Ada Sampai Hari Ini.
dengan kasih, tetapi kita harus mempraktekannya. Kalau kita tidak pernah mempraktekkan atau kita tidak pernah melakukan kasih kepada sesama kita, itu sama halnya kita dengan buah yang belum matang tetapi kita petik. Akhirnya buah itu kecut, dan buah yang kecut tidak dapat diterima oleh semua orang. Tetapi kalau buah yang manis, buah itu dapat diterima oleh semua orang, bahkan pemilik buah itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Mari kita lanjutkan pujian kita dengan pujian sukacita. Hatiku percaya. Hanya
Tiba waktunya bagi kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, karena iman dapat timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan dengan pujian Yesus Raja Damai. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi.
nyanyian kami, pujian kami bukan hanya sekedar keluar dari bibir lidah kami, Tuhan. Satu hal, kerinduan yang tidak terbendung ini, Tuhan. Nyanyian itu keluar dari hati kami yang terdalam, Tuhan. Kami telah memuji, memuliakan nama-Mu. Kami percaya, Bapa, saat ini Engkau hadir di tengah-tengah kami, Tuhan. Dan kami pun merasakan jamahan kasih-Mu, Tuhan. Tibalah saatnya, Bapa, paket yang kami nantikan, Tuhan, dari Engkau. Kami rindu mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Berfirmanlah, Bapa, khususnya, Bapa, urapi hamba-Mu yang Kau percayakan untuk memberitakan firman-Mu, sehingga urapan yang luar biasa itu, Tuhan, akan memberi sesuatu yang luar biasa, Tuhan. Kata-kata yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu, seturut kata-kata-Mu lah yang terjadi, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat pagi bagi jemaat sidang jemaat yang ada di Lumajang, Jatiroto, yang mengikuti ibadah secara langsung dan juga yang mengikuti secara live streaming. Saya ucapkan selamat kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah bahagia dan kasih Tuhan saat ini dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, saya sangat bahagia oleh Bapak Gembala dikasih kepercayaan untuk bisa menyampaikan firman Tuhan, dan inilah upah bagi seorang hamba Tuhan. Jadi upah, kalau kita pikir upahnya hamba Tuhan, ya inilah saat bisa memberitakan firman Tuhan, ini upah bagi kami seorang hamba Tuhan. Dan biarlah upah ini bisa saya sharingkan, bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudaraku sekalian yang juga menyaksikan secara live streaming. Puji Tuhan, saya akan menyampaikan tentang musisat, dan ini adalah bukan musisat sembarangan, tapi adalah musisat yang besar, lebih dari sakit menjadi sembuh, miskin menjadi kaya, bahkan juga lebih daripada membelah laut Kolsom, lebih daripada itu. Kalau hanya musisat hal seperti itu, maaf, iblis juga bisa meniru, setan juga bisa melakukan hal itu. Tetapi musisat yang besar ini yang tidak bisa ditiru dan tidak bisa dikerjakan oleh setan iblis. Nah, kita akan sama-sama belajar tentang 3 musisat yang besar. Apa musisat yang besar? Yang pertama, kita akan membaca di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, kemudian loncat ayat yang ke-14. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat 1 dan yang ke-14. Yohanes 1 ayat yang 1. Firman yang telah menjadi manusia. Ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. 14 loncat. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Iya, terima kasih. Jadi
inilah yang tadi saya beritakan tadi tentang mukjizat yang besar itu, yang tidak bisa ditiru dan yang tidak bisa dikerjakan oleh setan atau iblis. Inilah mukjizat yang besar. Yang pertama adalah Allah menjadi manusia melalui proses kelahiran tadi. Dia adalah Allah sendiri, dan kita tadi sudah membaca sendiri. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau kita mendengar tentang firman dan Allah ini bukan dua, tetapi satu, dalam satu kesatuan. Kalau boleh saya umpamakan, ya seperti saya ini. Saya ada wujudnya, suara saya juga ada, bisa didengar. Jadi apa suara dan saya ini berbeda? Tidak. Suara saya adalah pribadi saya. Ya, itulah tadi yang kita sudah dengar tadi itu. Pada mulanya adalah firman, itulah logos, firman pengajaran yang benar, pribadi Yesus. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Allah firman itu adalah Allah sendiri, pribadi daripada Allah itu sendiri. Nah, mukjizat yang besar tadi apa? Yaitulah Allah menjadi manusia dalam wujud pribadi Yesus dalam kelahirannya, yang sebentar juga minggu depan kita akan sama-sama peringati. Jadi mukjizat yang besar ini adalah melalui momen Natal ini, di mana Allah menjadi manusia melalui proses kelahirannya, yang kita sudah sama ketahui bahwa Tuhan Yesus tidak lahir di hotel yang mewah, tidak lahir, padahal itu Allah sendiri. Kita sudah tahu tadi bahwa Yesus adalah Allah, pribadi Allah itu sendiri, tapi dia tidak lahir di hotel yang mewah, di tempat VIP, enggak. Tetapi dia lahir di dalam kandang, bahkan ditempatkan di dalam palungan. Ya, boleh diartikan ini adalah satu kesederhanaan, boleh. Tetapi yang penting kita ketahui, yang kita garis bawahi, bahwa Yesus lahir di kandang ini merupakan adalah sistem yang kita kenal, adalah sistem penggembalaan. Nah, kita harus tergembala di situ, karena Yesus lahir di kandang, itu tempat kita di situ. Kenapa Yesus harus lahir di palungan? Ya, palungan itu tempatnya makanan, tempatnya untuk pemeliharaan domba-domba. Jadi itulah Tuhan Yesus ditempatkan di dalam palungan untuk memberikan pemeliharaan bagi domba-dombanya. Makanya sekali lagi, jangan kita alergi terhadap penggembalaan. Kita harus tergembala dengan sungguh-sungguh, karena ya inilah memang Tuhan Yesus lahir di dunia ini dengan sistem penggembalaan. Jadi kita pun harus tergembala dengan benar dan dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Semoga kita bisa mengerti dengan sungguh-sungguh. Nah, inilah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mukjizat yang besar ini. Nah, tadi kita sudah mendengar bahwa Tuhan Yesus bahwa Allah menjadi manusia lewat proses kelahirannya. Dan Allah itu memiliki nama. Ada dua nama yang kita akan sama-sama baca. Kita akan lihat tentang nama itu di dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-21. Injil Matius pasal 1 ayat yang ke-21. Firman Tuhan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Iya, ini namanya, nama daripada Allah. Jadi kita tahu sekarang bahwa Allah itu punya nama. Allah itu adalah predikat Allah, tapi dia punya nama. Inilah namanya adalah Yesus. Terus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. luar biasa. Inilah tadi yang saya katakan, mukjizat yang besar, yang tidak bisa ditiru dan tidak bisa dikerjakan oleh setan, iblis sekalipun. Lewat kelahiran Yesus, kelahiran Allah sendiri, dan mempunyai nama, itulah namanya Yesus. Aktivitasnya apa nama Yesus? Ya itulah tadi yang kita sudah baca. Dia yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Luar biasa, bukan? Makanya kita bersyukur memiliki Allah, bukan punya Allah yang sembarangan, tapi Allah yang punya nama. Coba seperti saya ini, kalau tidak punya nama ya dipanggil orang. Tapi kalau saya punya nama dipanggil hari. Oh, saya tahu namanya, manggil saya. Jadi Allah itu begitu. Predikat punya nama, sama seperti presiden Indonesia itu predikat. Presidennya siapa namanya? Pak Jokowi. Nah, Allah demikian pula dengan Allah kita. Allah kita memiliki Allah, memiliki nama. Itulah nama Yesus. Makanya sekali lagi, jangan sembarangan menyebut nama Tuhan. Itu juga disebutkan di dalam Keluaran. Jangan sembarangan menyebut nama Tuhan, karena Allah akan memperhitungkan kesalahan kita. Ya, salah satu contoh mungkin barangkali kalau
menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kalau kita mungkin naik sepeda motor atau naik mobil, sudah tahu itu lampu merah, melanggar, oh dalam nama Yesus, wah terabas saja di situ. Masa Allah disuruh melanggar, Yesus suruh melanggar. Ya itulah salah satu contoh daripada menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Sudah tahu juga punya penyakit perut kayak saya ini, sudah tidak boleh makan sembarangan, tapi ya itu tadi ada lihat sambel, wah enak sambelnya, dalam nama Yesus dimakan. Itu salah satu bentuk menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Jadi kita tahu bahwa pribadi Allah memiliki nama, itulah nama Yesus. Adalah aktivitasnya untuk menyelamatkan umatnya. Lewat apa ini menyelamatkan? Rela harus mati di atas kayu salib dengan 5 luka utama. 5 luka utama, 4 luka, 2 di tangan dan 2 di kaki untuk bangsa pilihannya, bangsa Israel. Dia sudah mati, sudah selesai mati. Tetapi bagi kita, bangsa di luar bangsa Israel, itulah yang disebut dengan bangsa kafir. Ada luka yang paling besar, luka yang paling dalam, dengan tusukan tombak yang mengeluarkan darah dan air. Itulah luka untuk bangsa kita semua, bangsa kafir. Bangsa Israel kalau menolak, wah ngeri. Apalagi kita yang sudah di luar bangsa, kalau kita menolak pribadi Yesus, sama dengan menolak darahnya yang mahal. Begitu tidak ada ampun lagi. Jadi makanya Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur memiliki Allah yang sudah menjadi manusia. Kenapa kita harus bersyukur dengan sungguh-sungguh? Karena bisa merasakan bagaimana keadaan manusia pada waktu lapar. Tuhan Yesus bisa lapar waktu 40 hari 40 malam. Jadi Tuhan Yesus bisa merasakan bagaimana pada waktu orang merasa kelaparan. Makanya kita bersyukur Tuhan bisa merasakan pada waktu manusia lapar. Makanya dia jadi manusia. Dia bisa mengalami lapar, mengalami kesakitan juga pada waktu dia dicambuk. Waduh, begitu keadaan manusia. Tapi kalau Tuhan Yesus tidak jadi manusia, ya tidak mungkin bisa merasakan. Makanya tadi saya katakan kita bersyukur memiliki Allah yang bisa menjadi manusia, sehingga bisa merasakan keadaan manusia yang begitu menderita, lapar, begitu juga dalam kesakitan, begitu juga dalam mengalami kesedihan, air mata. Tuhan Yesus bisa menangis juga. Pada waktu Lazarus mati, Tuhan Yesus juga meneteskan air mata, sedih juga di situ. Jadi kita bersyukur sekali lagi karena Allah menjadi manusia dan bisa merasakan bagaimana keadaan manusia yang menderita, bahkan sampai dalam suasana kutukan juga. Karena kutukan itu sudah diambil oleh Tuhan Yesus pada waktu dia naik di atas kayu salib. Terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. Kutukan sudah diambil alih oleh Tuhan. Jadi kita bersyukur sekali lagi memiliki Allah yang bisa menjadi manusia, sehingga bisa merasakan bagaimana penderitaan manusia, suasana kutukan manusia yang sampai mengalami kematian kekal nanti. Tuhan tidak rela di situ, Tuhan tidak mau di situ. Dia harus sungguh-sungguh berjuang untuk bisa masuk di dalam dunia, menjadi seorang bayi dan memiliki nama tadi. Makanya itu tadi saya katakan aktivitasnya untuk menyelamatkan. Untuk menyelamatkan, itu tujuan Tuhan datang ke dunia. Sebab kalau tidak, manusia hanya dibawa hukuman dosa sampai dibawa dalam maut. Oh, saya sangat bersyukur dan saya sangat bahagia menyampaikan firman ini. Sungguh-sungguh saya sampai terharu sungguh-sungguh melihat bagaimana Tuhan, kok bisa Tuhan, kok enak-enak di surga tapi engkau rela datang ke dunia ini hanya untuk menderita, menggantikan kami ini Tuhan. Tapi ya itulah pribadi Yesus yang seperti kita nyanyikan, tidak ada kasih yang seperti Tuhan tadi. Begitu besar kasih Tuhan bagi kita. Semoga kita bisa mengerti. Itulah tadi yang pertama, nama daripada Allah kita yang pertama adalah nama Yesus tadi, untuk menyelamatkan umatnya yang berdosa. Nah, nama yang kedua kita akan lihat di dalam ayat yang ke-23 dari Matius pasal 1. Ayat yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ini yang sangat penting
penting bagi kita. Yesus untuk menyelamatkan kita, berarti ada jaminan sudah keselamatan bagi kita. Nama kedua yang disandangkan di dalam nama Allah kita, itulah nama Immanuel. Artinya tadi kita sudah mendengar, Allah menyertai kita. Allah tahu ini, kalau Tuhan tidak menyertai manusia, Tuhan menyadari manusia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Itu kalau kita baca di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima di situ. Manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi makanya Yesus sadar, Tuhan kita sadar, kalau tanpa ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, sehebat apapun manusia, sekaya apapun manusia, setinggi apapun pangkat manusia, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Allah tahu akan hal itu. Jadi makanya dia punya nama Immanuel, supaya dia menyertai kehidupan kita. Dan kalau kita disertai, kita tahu bahwa Musa adalah orang yang hebat. Sekali bermusa saja bisa sadar kalau Allah tidak beserta dengan dia. Kalau kita baca itu di dalam Keluaran 33 mulai dari ayat ini 15 di situ. Karena Allah bangsa Israel mengetahui bahwa bangsa Israel itu bangsa yang tegar tengkuk. Sudah, aku mengirim malaikat di depanmu, aku tidak akan beserta dengan engkau. Kalau aku menyertai orang Israel, pasti mati di padang gurun. Tapi Musa jawab, tidak Tuhan, jangan suruh aku pergi. Jangan suruh aku pergi. Karena Musa sadar, Musa tahu kalau tanpa ada penyertaan Tuhan, dia tidak akan bisa bertahan hidup di padang gurun. Apalagi menghadapi ekstrimnya cuaca padang gurun. Belum lagi menghadapi begitu banyaknya musuh yang menyerang bangsa Israel. Musa sadar akan hal itu, pasti mati dia di padang gurun. Jadi makanya Musa sadar sungguh-sungguh betapa pentingnya penyertaan Tuhan. Nah justru itu Allah tadi yang saya katakan tadi, itulah Allah menyadari kalau manusia tidak disertai dengan Tuhan, pasti tidak akan bisa bertahan hidup di padang gurun dunia ini. Makanya Allah memiliki nama juga, nama yang kedua adalah Immanuel, dia yang menyertai kita. Amin Bapak Ibu, kita bersyukur memiliki Allah Tuhan yang kita akan peringati bersama-sama di dalam perayaan Natal saat ini. Karena inilah kasih Allah tadi itu, untuk menyelamatkan, dan bukan hanya itu saja, juga untuk menyertai dalam setiap kehidupan kita. Dalam rumah tangga kita disertai Tuhan, dalam pekerjaan kita disertai oleh Tuhan, dalam nikah kita, pelayanan kita, semua ada penyertaan Tuhan, semua akan berhasil. Amin Bapak Ibu. Ya inilah, kita sangat bersyukur kita bisa menikmati mukjizat yang besar dari Allah. Ini yang tadi saya katakan, yang tidak bisa ditiru dan tidak bisa dikerjakan oleh setan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sangat bersyukur dengan satu mukjizat yang besar ini. Kita sudah dengar Allah menjadi manusia dengan memiliki dua nama, Yesus, dan yang kedua adalah Immanuel. Dia yang menyelamatkan kita, dia yang menyertai dalam setiap langkah kehidupan kita. Ini mukjizat besar yang pertama. Kemudian saya tadi katakan ada 3 mukjizat yang besar. Sekarang kita akan lihat mukjizat yang kedua, mukjizat besar. Dan ini sekali lagi bukan seperti tadi saya katakan, bukan hanya sakit sembuh, miskin jadi kaya, bahkan lebih daripada membelah laut Kolsum. Apa itu? Kita akan membaca dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-48. Ini mukjizat besar yang kedua. Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-48. Ayat 48. Ya. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Iya, terima kasih. Jadi mukjizat besar yang kedua bagi kita saat ini, kita akan menjadi sama sempurna seperti Bapa. Mungkin pikiran kita, wah tak bisa kita sempurna, kesempurnaan hanya milik Tuhan. Ya memang betul, kita tidak bisa langsung itu bisa sempurna, tek jadi sempurna, tidak bisa. Tapi ya gitu tadi, karena Yesus tadi prosesnya juga sama melalui kelahiran. Makanya kita pun juga untuk menjadi sama seperti Bapa kita sempurna, harus sama juga seperti Yesus. Ada prosesnya juga. Jadi Yesus tidak langsung berubah jadi manusia yang super, yang seperti Bapak Gembala katakan jadi manusia Superman, tidak bisa seperti itu. Tapi melalui proses kelahiran sampai bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa, umur 30 melayani 3 tahun setengah, kemudian dia harus mati di atas kayu salib.
Demikian pula juga dengan kita. Kalau kita ingin sempurna sama seperti Tuhan sempurna, juga harus sama melalui proses. Nah, makanya ini yang tadi saya katakan mukjizat yang besar dan tidak bisa ditiru oleh setan, oleh iblis. Iblis tidak akan bisa sempurna sama seperti manusia, karena iblis itu adalah roh, manusia adalah manusia darah dan daging. Dulu manusia diciptakan serupa dengan gambaran Allah, tapi begitu manusia dengan dosa pertama tidak taat dengar-dengaran. Nah, makanya perhatikan, seringkali saya katakan kepada kaum muda di situ, ayo perhatikan dalam kehidupan kita, semakin masih muda ini harus taat dengar-dengaran, karena sekali taat dengar-dengaran itu adalah kunci bagi kita. Kalau kita pegang kunci, sudah pegang kunci bisa membuka pintu apa saja. Pintu yang ada di dunia bisa terbuka, pintu masa depan bisa terbuka, pintu sekolah, kuliah, semua bisa terbuka, sampai bisa membuka kunci surga. Kuncinya adalah satu, taat dengar-dengaran, apapun resikonya. Ini semoga kita bisa mengerti dengan sungguh-sungguh ketaatan ini. Pada mulanya manusia tidak taat, sudah diciptakan sesuai dengan gambaran Tuhan, penuh dengan kemuliaan Tuhan, sudah ditempatkan di Firdaus, itulah surga dulu itu, surga yang ditempatkan di dunia. Tapi ya itu tadi, karena manusia tidak taat dengar-dengaran, tidak boleh makan buah yang satu, ya cuma satu saja tidak boleh, padahal cuma satu. Kalau kita lihat tidak tahu ada buah, ada berapa buah. Kalau Tuhan mengatakan kamu tidak boleh makan buah ini ya semuanya ya, yang satu ini boleh, ya keterlaluan. Tapi semua buah boleh kamu makan, cuma satu saja jangan dimakan. Lu bayangkan, satu loh tidak boleh dimakan. Tapi ya memang itulah manusia. Manusia itu tidak taat dengar-dengar. Karena itu tadi, karena mendengar suara ular. Coba dengar suara Tuhan saja. Tidak mendengar suara ular, tentu tidak bimbang di situ. Suara ular itu dikatakan supaya bisa membimbangkan. Tentulah Allah berfirman, semua boleh dalam taman ini boleh kamu makan buahnya, bukan, tanda tanya. Itulah kebimbangan. Jadi makanya sekali lagi jangan coba-coba kita mendengar suara lain, apalagi suara ular. Lebih bagus atau lebih baik kita mendengarkan firman Tuhan. Mendengar sekali saja. Adam dan Hawa bukan mendengar berulang-ulang, cuma sekali dia mendengar. Begitu dia dengar sekali, bimbang dia di situ. Mana yang benar ini ya? Katanya ini tidak boleh, katanya ini boleh, matanya ini boleh, katanya itu tidak boleh. Sudah. Kalau sudah dalam kebimbangan di situ, manusia lebih condong bukan kepada yang benar, pasti condong kepada yang salah. Alkitab sudah mencatat, bahwa manusia lebih condong kepada yang tidak benar daripada yang benar. Itu pasti, karena Allah sudah, firman sudah mencatat di situ. Makanya sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukan saya mengunduri, tidak, tapi inilah firman Tuhan. Lebih baik kita mendengar akan firman Tuhan. Jangan sampai mendengar dua, tetapi mendengar satu. Pribadi Yesus, itulah firman Tuhan. Kalau enggak tadi ya seperti Adam dan Hawa tadi saya katakan. Ya itulah tadi kesempurnaan manusia sudah jatuh, yang tadi dalam doa kita, manusia sudah jatuh dalam dosa tadi. Ya itulah Tuhan berinisiatif untuk datang ke dunia ini, supaya apa? Sekali lagi itu supaya sempurna kembali, supaya sempurna. Dan ini saya katakan tadi mukjizat yang besar tadi, mukjizat yang besar. Manusia menjadi sama sempurna seperti Bapa. Oh, tidak mungkin, tidak mungkin. Mungkin itu tidak mungkin bagi orang yang keras hati. Tetapi kalau kita memiliki pribadi sama seperti Yesus, makanya belajarlah kepadaku, kata Tuhan. Aku lemah lembut dan rendah hati. Selama hati kita keras, selama kita tinggi hati, sombong, kita tidak akan bisa sama sempurna seperti Yesus sempurna. Amin Bapak Ibu. Makanya kita sungguh-sungguh belajar kepada pribadi Yesus supaya kita bisa menjadi sama sempurna. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang adalah sempurna. Mukjizat yang besar. Tentunya tidak sekaligus kita sempurna, tidak. Tapi ya itu tadi saya katakan, melalui proses, sama seperti Yesus tadi. Ada prosesnya. Nah, prosesnya bagaimana? Kita menjadi sama seperti Bapa kita sempurna. Itu di dalam Yohanes pasal yang ke-1 tadi. Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12 sampai yang ke-13. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah,
yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Iya, jadi ini prosesnya supaya kita bisa menjadi sama sempurna seperti Tuhan. Jadi melalui proses dulu. Prosesnya apa tadi? Yaitu tadi kita percaya. Terus ayat yang ke-13, Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. iya, terima kasih. Jadi prosesnya untuk bisa menjadi sama sempurna dimulai dari, bukan dari sud langsung, bukan, tapi dimulai dari percaya pada pribadi Yesus yang lahir 2000 tahun yang lalu di kandang dan yang ditempatkan di palungan, satu-satunya sebagai juru selamat yang tadi kita sudah baca. Nama Yesus adalah menyelamatkan umatnya dari dosa. Ya, prosesnya itu dulu diawali dari kita percaya kepada Yesus. Tidak ada cara lain untuk bisa selamat. Tidak ada cara lain. Dunia mengenal peribahasa banyak jalan menuju ke Roma, tetapi jalan menuju ke surga cuma satu, melalui Yesus. Amin. Melalui Yesus, satu-satunya sebagai juru selamat. Jadi prosesnya yang pertama adalah percaya kita kepada Yesus. Ayat yang ke-12 tadi. Kalau kita sudah percaya dengan sepenuh hati, percaya bukan hanya percaya gitu aja, tetapi dengan percaya dengan sepenuh hati. Sampai percaya itu menjadi satu keyakinan yang sungguh-sungguh. Kalau enggak, percaya ini gampang diombang-ambingkan. Paling gampang ini diombang-ambingkan. Tapi kalau sudah menjadi satu keyakinan, enggak bisa diombang-ambingkan oleh apapun juga. Jadi prosesnya yang pertama harus percaya kepada Yesus satu-satunya sebagai juru selamat, dan kemudian bukan hanya sampai percaya. Kalau kita hanya percaya, ya percuma. Sebab itu tadi, kalau kita Yesus dan salib itu tidak bisa dipisah. Yesus dan salib itu satu kesatuan. Kalau hanya kita percaya, ya sama dengan percaya kepada Yesus tanpa salib. Jadi makanya percaya harus dibarengi dengan bertobat. Percaya dan bertobat, berhenti berbuat dosa dan kembali kepada Tuhan. Ini bertobat. Ya, inilah salib tadi itu. Makanya tadi saya katakan Yesus dan salib tidak bisa dipisahkan, satu kesatuan. Yesus tanpa salib adalah Yesus palsu. Demikian pula juga dengan kita. Kita percaya, orang Kristen percaya tapi tidak bertobat. Ya, itu tadi sama dengan titik-titik tadi yang saya katakan tadi. Yesus tanpa salib sama dengan Yesus palsu. Orang Kristen tanpa pertobatan, orang Kristen isi sendiri sudah, sama dengan Kristen palsu sudah. Cuma KTP-nya saja yang Kristen, tapi ya sama sekali notabene-nya tidak ada sama sekali, tidak ada salibnya di situ, tidak ada pertobatan. Bertobat, berhenti berbuat dosa, sekalipun mendapatkan keuntungan, sekalipun mendapatkan apa saja dari dosanya. Bertobat, berhenti, stop berbuat dosa, kembali kepada Tuhan. Nah, itu baru namanya Yesus dengan salib. Percaya dan bertobat, satu kesatuan, tidak bisa dipisah. Berhenti berbuat dosa dan kembali kepada Tuhan. Dan kemudian mati bagi dosa sama dengan baptisan air. Kalau di dalam tabernakel kolam basuhan, baptisan air. Apa baptisan air? Ya, kita mati bagi dosa. Kalau saya mati harus dikubur. Kalau tidak dikubur, ya maaf, permisi bicara, bayangkan kalau orang mati tidak dikubur, bagaimana? Busuk lama-lama. Makanya harus dikubur. Harus dikubur. Kesalahan, maaf, permisi bicara, kesalahan daripada baptisan air yaitu tadi, belum mati sudah dibaptis, belum bertobat sudah dibaptis. Maka jangan salahkan, nanti banyak pemberontak nanti. Ya busuk, karena belum mati sudah dikubur. Bayangkan, belum mati mau dikubur. Kita bisa bayangkan ya, selamat di jasmani saja, belum mati mau dikubur hidup-hidup. Ya berontak sungguh-sungguh. Ini kesalahan dalam baptisan. Makanya harus mati dulu bagi dosa, baru dikubur. Setelah dikubur, dikuburkan dalam kematian Yesus, dia bangkit hidup baru, lahir baru. Ayat yang ke-13 tadi itu. Bukan lagi diperanakan. Maaf ya Bapak Ibu, saya juga punya ibu. Memang dulu dilahirkan dari seorang Bapak Ibu, tetapi harus meningkat kelahiran kita, harus lahir baru. Lahir, mati bagi dosa, baptisan air, kemudian bangkit bersama dengan Yesus, hidup dalam urapan Roh Kudus, sama dengan lahir baru menjadi bayi tadi. Ini prosesnya awal tadi, untuk menjadi sama sempurna seperti Bapa kita sempurna. Lahir baru sama seperti bayi. Kalau seperti bayi ya sudah, apa bayi, tinggal apa keperluan bayi? Hidup suasana surga,
Ya sama seperti bayi tadi, bayi nggak bisa apa-apa. Maaf permisi, usahanya itu tadi hanya terbatas, bayi itu. Yang ada hanyalah suara tangisan. Bayi itu nggak pernah munafik ya. Kalau dia kepingin apa-apa, ya, tentunya dia dengan tangis. Ibunya ngerti, oh lapar, tak makan. Itulah seorang bayi di situ. Seorang bayi nggak bisa berbuat apa-apa. Usaha pun juga terbatas. Tetapi kalau manusia baru sudah bergantung sepenuh kepada pribadi Allah, tidak bergantung lagi kepada apapun di dunia ini. Seperti Bapak Gembala sudah tinggalkan semuanya, hanya bergantung kepada Tuhan. Sama seperti bayi, hanya bergantung kepada Tuhan. Nah inilah tadi yang dikatakan proses sama seperti Yesus lahir baru, lahir menjadi bayi. Kita pun juga harus sama, lahir menjadi bayi juga, lahir secara rohani dalam urapan Roh Kudus, hidup baru. Nah, kalau sudah melahir menjadi baru, sampai juga meningkat sampai menjadi manusia yang sempurna, manusia yang rohani, bayi, dan sampai menjadi manusia yang rohani sama dengan manusia baru. Itu tahapannya di situ, bayi sampai menjadi manusia yang baru. Nah tandanya mulai dari bayi tadi, kalau kita sudah proses lahir baru, tandanya bagaimana? Ini ada tandanya. Kalau kita sudah lahir baru dari baptisan air dan baptisan Roh Kudus, ini tandanya. Tanda yang pertama apa? Kita akan baca di dalam Efesus pasal 4, Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-22 sampai yang ke-25. Firman Tuhan, Ya. yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, Ya, manusia yang lama dulu, yang dilahirkan dari bapak ibu secara daging. Tetapi kita sudah dilahirkan bukan dari darah daging tadi dalam Yohanes, tetapi dari benih ilahi tadi. Terus harus meninggalkan manusia lama itu harus ditinggalkan semua, mati tadi saya katakan. Terus yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, ya, ayat 23. supaya kamu dibarui dalam roh dan pikiranmu, Terus dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah ya, di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. ya, ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Ini dari seorang bayi tadi saya katakan tadi, mempunyai tanda di situ. Kalau sudah lahir baru menjadi bayi tadi, tidak ada dusta lagi, sudah tidak ada perkataan yang menipu lagi, tidak ada perkataan yang untuk menyesatkan, tidak. Tetapi di situ tadi dia sudah buang dustanya tadi. Sekalipun mendapatkan keuntungan, sekalipun mendapatkan manfaat yang besar, itu ditinggal. Itu tandanya orang yang bayi yang baru lahir tadi, tidak ada dusta lagi, sama dengan bisa berkata benar tadi. Bisa berkata benar, iya katakan iya, tidak katakan tidak. Iya tetapi, tidak tetapi, yaitu iblis sudah. Bukan lahir baru, bapakmu adalah iblis sudah. Tidak ada kelahiran baru, tidak ada tandanya, sebab tandanya tidak ada, sama dengan tidak lahir baru. Tapi kalau lahir baru tadi jelas Alkitab mengatakan, kalau kita lahir baru, kita membuang tadi itu, manusia lama, dan kita hanya bisa berkata benar. Tidak ada lagi dusta, tidak ada lagi perkataan dusta, menipu dan lain sebagainya. Tetapi kita bisa berkata benar, iya katakan iya, tidak katakan tidak. Iya tetapi, tidak tetapi. Oh kita kan masih di dunia ini, wah itu masih manusia lama, dan itu bukan anak Allah dikatakan, itu tetap menjadi anaknya iblis. Tetapi kalau sudah menjadi anak Allah tadi, buang dusta, tidak ada lagi dusta. Yang ada hanyalah kata benar, iya katakan iya, tidak katakan tidak. Selebih daripada itu berasal daripada yang jahat. Ini yang harus kita ketahui dengan sungguh-sungguh. Ini tandanya, makanya kita bisa koreksi diri kita sendiri. Apa iya ya, saya sudah lahir baru ya, apa iya ya, tandanya yaitu dan tidak ada lagi dusta. Sebab kalau kita mau berdusta, itu tadi ada Roh Kudus yang tadi saya katakan, ada yang menyertai kita. Dia yang selalu mengingatkan kita. Kita mau ngomong tidak jadi, tidak jadi. Nah, itu tandanya di situ. Tidak ada lagi dusta, hanya berkata benar. Iya katakan iya, tidak katakan tidak. Sampai menjadi manusia yang baru, meningkat lagi menjadi manusia yang baru, manusia rohani.
Itu di dalam Yakobus pasal 3 ayat yang kedua. Yakobus pasal 3 ayat yang kedua. Yakobus 3 ayat yang kedua. Ya. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna. Kita garis yang- bawahi tadi. Makanya kita arahnya ke sana. Sampai kita bisa menjadi manusia sempurna. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang sempurna, dari seorang bayi sampai meningkat menjadi manusia yang rohani, tidak bersalah lagi dalam perkataan. Ulang lagi dari atas. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, sempurna. Terus yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. luar biasa. Yang seperti dari saya katakan, mukjizat yang besar kesempurnaan kita sampai kita tidak bersalah dalam perkataan. Wah, luar biasa. Saya katakan terima kasih Tuhan, karena memang ini tujuannya Tuhan. Tuhan Yesus lahir ke dunia ini supaya kita bisa menjadi sempurna, dikembalikan lagi sama seperti Bapa kita sempurna, bisa berkata benar sampai tidak bisa bersalah dalam perkataan. Semoga kita bisa mengerti dengan sungguh, sama seperti mulutnya bayi tidak pernah salah dalam perkataan. Hanya satu suaranya, tangisan itu saja sudah. Perlu apa-apa, perlu apa-apa, Seorang ibu bisa meninggalkan bayinya, tapi Tuhan tidak bisa meninggalkan bayinya. Suara bayi hanya satu, hanya tangisan. Penyembahan, apa-apa kita perlu apa-apa, ayo berdoa, menyembah kepada Tuhan. Tuhan, kita menyembah kepada Tuhan. Itu suara yang tidak bersalah. Itu suara yang tidak salah dalam perkataan kita. Hanya kita menyembah kepada Tuhan. Terserah Engkau Tuhan. Sama seperti Yesus menghadapi salib. Lalukan cawan ini Tuhan. Sekiranya mungkin lalukan cawan ini Tuhan. Tapi biar bukan kehendakku yang jadi, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Ini tidak bersalah dalam perkataan. Hanya berserah kepada Tuhan. Sama seperti bayi tadi. Terserah Engkau Tuhan, menghadapi apa saja kita, terserah Engkau Tuhan. Sempurna dalam perkataan tadi. Bahasa penyembahan seperti Yesus, penyerahan sepenuh kepada Tuhan, bukan separuh tetapi sepenuh kepada Tuhan. Terserah Engkau Tuhan. Bukan saya ngajari malas, tidak, tapi inilah kesempurnaan kita. Bahasa kita yang sempurna, bahasa penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Semoga kita bisa mengerti dengan sungguh-sungguh. Bayi berusaha, memang berusaha, mau apa, mau minum, tangannya cuma hanya sebatas gini saja. Tetapi ibunya tahu apa yang dikehendaki. Dikasih minum masih saja nangis, dikasih ini masih saja nangis. Apa ini ya? Ternyata digigit semut. Garuk-garuk sama ibunya. Nah, itulah Tuhan kita seperti itu. Bahasanya cuma satu bagi kita, cuma tangisan. Itu yang bahasa tidak pernah salah. Bahasa yang tidak pernah salah, itu adalah bahasa sempurna. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna. Wah, luar biasa. Ya, inilah Bapak Ibu. Jadi ini tanda yang pertama untuk kita bisa menjadi sempurna. Membuang dusta tadi sampai bisa berkata benar, bahkan sampai tidak bersalah dalam perkataan. Kita bisa sempurna dalam perkataan. Kemudian tanda yang kedua dalam kesempurnaan, kita akan baca. Jadi tidak ada dusta lagi sudah. Kalau kita ingin disempurna, dimulai tanda yang pertama, tidak ada lagi dusta tadi. Kemudian yang kedua, tanda yang kedua, 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-10. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Firman Tuhan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Iya, terima kasih. Jadi tanda kesempurnaan yang kedua, tadi tanda yang pertama tidak ada lagi dusta, sampai bisa berkata benar, sampai tidak bersalah dalam perkataannya. Itu tanda yang pertama. Tanda yang kedua adalah tandanya adalah tidak cinta uang, tidak cinta kepada uang, karena itu tadi tidak terikat oleh apapun juga. Karena hidupnya tidak tergantung dari apapun juga yang ada di dunia. Hidupnya hanya bergantung kepada seorang ibu seperti bayi tadi.
hanya bergantung kepada Tuhan. Sekalipun kaya, boleh saudara kaya. Memang kita doakan juga, Bapak Gembala juga doakan. Kalau kita menjadi orang kaya, orang yang sukses, didoakan sungguh-sungguh. Tapi ya itu yang penting bagi kita, tidak terikat oleh uang, tidak cinta akan uang, tidak cinta akan uang. Karena inilah tadi yang dikatakan, akar segala sesuatu adalah cinta akan uang. Prakteknya bagaimana cinta akan uang? Mungkin kita bertanya-tanya, bagaimana sih prakteknya cinta akan uang? Prakteknya kikir. Prakteknya itu kikir, tidak bisa memberi kepada sesama yang membutuhkan. Sudah tahu saudaranya membutuhkan, dah tutup mata, gegem. Kalau orang Jawa bilang gegem, betul Pak ya? Gegem, tidak mau peduli kepada orang lain. Itu prakteknya cinta akan uang. Kikir, tidak bisa memberi kepada sesama yang membutuhkan. Bahkan sampai meningkat serakah, mengambil, merampas miliknya Tuhan dan merampas juga miliknya sesama. Persepuluhan diambil, persepuluhan juga pada sesama juga dirampas. Apa itu? Ya, utang tidak bayar itu kerampas milik sesama, utang tidak bayar dan lain sebagainya. Nah, itulah kalau kita ingin tanda kesempurnaan, harus tidak ada cinta akan uang, tidak bergantung hidupnya akan uang. Tuhan Yesus katakan, apa untungnya orang memperoleh seluruh dunia? Kalau Tuhan katakan seluruh dunia loh ya, bukan sebatas. Kalau cuma sebagian gitu aja, berapa kalau sebagian? Tapi ini seluruh dunia, tidak bisa dihitung dengan angka. Tapi Tuhan katakan, untuk apa memperoleh seluruh dunia tapi kalau kehilangan nyawanya? Jadi makanya itu tadi, tanda untuk kesempurnaan yang kedua, tidak cinta akan uang. Prakteknya kikir, serakah. Kikir, serakah. Ini prakteknya cinta akan uang. Nah, kemudian bagaimana kesempurnaan itu sendiri? Kita akan membaca di dalam Matius pasal 19 ayat yang ke-21. Matius 19 ayat yang ke-21. Firman Tuhan, kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, jikalau engkau hendak sempurna tadi. Makanya haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu sempurna. Terus, pergilah, jualah segala milikmu, jual segala milikmu dan berikan itu kepada orang-orang miskin. Ya. Maka engkau beroleh harta di sorga, dan kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Iya, terima kasih. Tuhan Yesus tahu orang muda yang kaya ini, dia memiliki harta kekayaan yang luar biasa banyaknya. Orang muda yang sukses tadi. Tapi Tuhan tahu kekurangannya cuma satu di situ. Kikir ternyata. Dia cinta akan uang. Makanya Tuhan katakan, jual hartamu itu, bagikan kepada orang miskin, ikutlah aku. Tetapi karena orang anak muda tadi itu dikatakan orang yang kaya, orang yang kikir tadi itu, makanya tidak bisa memberi. Tuhan tahu isi hatinya di situ. Artinya bukan jual harta kita, jangan, enggak seperti itu. Tapi Tuhan tahu. Ya inilah yang dimaksud tadi itu. Kita tidak terikat akan uang, kita tidak cinta akan uang. Tetapi kita bisa memberi, bisa membagi milik sesama dan bisa mengembalikan milik Tuhan. Tandanya kita ingin sempurna. Kalau kamu hendak sempurna tadi katakan, kita tidak ada yang mengikat apapun yang ada di dunia ini. Kekayaankah, jabatankah, apapun yang ada di dunia ini, kita tidak terikat oleh apapun juga. Ini tanda kesempurnaan yang kedua tadi. Kita tidak berdusta, sampai tidak bersalah dalam perkataan, dan yang kedua tadi tidak terikat oleh apapun, harta, kekayaan, jabatan dan lain sebagainya. Tapi kita bisa tinggalkan itu. Kita bisa lebih berbahagia memberi daripada menerima. Itu tandanya orang yang sempurna, bisa memberi, bisa membagi, bisa mengembalikan milik Tuhan, tidak dipakai oleh dirinya sendiri. Kalau masih diikat, ya itulah tadi, masih belum menjadi miliknya iblis tadi. Tetapi tanda yang kedua, kita tidak ada lagi keterikatan oleh apapun, tidak ada lagi cinta akan uang, tetapi kita cinta Tuhan, dan kita juga cinta kepada sesama kita, bisa membagi, bisa memberi, dan bisa mengembalikan milik Tuhan. Semoga kita bisa mengerti dengan sungguh-sungguh. Ini tanda yang kedua, kesempurnaan. Makanya ini yang tadi saya katakan, tidak bisa ini ditiru oleh iblis. Iblis tidak bisa untuk berkorban, tidak bisa. Malah dia kalau ingin memberi sesuatu, dia harus berkorban. Betul ya? Kalau saudara ingat di Gunung Kawi situ, bukan hanya kita terima gratis itu dari setan, enggak, harus ada tumbalnya itu di situ. Tapi berbeda dengan Tuhan.
Kalau dia memberi, dia berikan segala sesuatu, bahkan nyawanya dia berikan kepada kita. Nah, kita pun juga begitu. Kalau ingin sempurna seperti Bapa kita sempurna, seperti pribadi Yesus, dia tidak segan-segan memberikan, berkorban nyawanya bagi kita. Kita pun juga begitu, harus bisa berkorban juga. Semoga kita bisa mengerti. Kemudian tanda yang ketiga, 1 Yohanes pasal yang ke-2, 1 Yohanes pasal yang ke-2 ayat yang ke-9. Firman Tuhan, barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Ya, perhatikan baik-baik, karena kita sudah menanggalkan manusia lama, berarti kita sudah ada lagi, mulai dari iri, dengki, pahit, benci, dan lain sebagainya. Selama masih ada iri, dengki tadi itu, berarti kita tidak hidup di dalam terang, masih menjadi anak kegelapan. Tapi kalau kita sudah berubah tadi menjadi anak Allah, yang dilahirkan bukan dari darah dan daging, tetapi dari benih ilahi, yang ada hanyalah terang tadi. Tidak ada kepahitan, tidak ada iri, tidak ada benci, dan lain sebagainya. Terus kemudian ayat yang ke 1 Yohanes 3 ayat yang ke-15. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15, Ya. setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Perhatikan baik-baik. Hati saya juga dikoreksi. Seringkali saya itu orangnya pendendam, Bapak Ibu. Saya sekarang orangnya pembendam. Tapi itu dulu. Tapi sekarang saya dengan firman Tuhan ini selalu membentuk kehidupan saya pribadi. Ya itulah memang firman Tuhan selalu membentuk kehidupan kita, melalui proses. Saya itu orangnya dulu pendendam sungguh-sungguh. Tetapi saat kita dikerjakan oleh firman Tuhan, saya berusaha dengan sungguh-sungguh untuk membuang segala kepahitan, segala iri, segala benci, itu yang harus betul-betul saya buang dari dalam hati. Selama kita masih ada benci di situ, berarti kita tetap menjadi anaknya pembunuh manusia sejak semula. Itulah iblis. Makanya ini yang harus kita ketahui dengan sungguh-sungguh. Tanda itu tidak ada kebencian lagi dalam kehidupan kita, tidak ada iri lagi dalam hati kita. Selama masih ada iri, harus dengan firman Tuhan ini, ayo buang sungguh-sungguh, buang sungguh-sungguh, dan mengarahkan kita kepada pribadi Yesus yang sempurna. Sebab Yesus tidak ada iri benci kepada kita. Sekalipun dia harus diludahi, sekalipun dia harus difitnah, sekalipun dia harus ditinju, bayangkan saudara. Kalau hanya ditinju mungkin sakit fisiknya saja, tetapi kalau diludahi, betapa sakitnya juga dalamnya. Waduh, saya tidak bisa bayangkan bagaimana kalau diludahi. Sakitnya bukan secara fisik, tapi Yesus, perhatikan, dia berkata dalam, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang dia lakukan. Itu pribadi Yesus. Tidak ada kebencian sedikit pun dalam hatinya. Demikian pula juga dengan keadaan kita saat ini. Kita kalau ingin sempurna, belajar seperti Tuhan, buang segala iri, pahit, benci, dan lain sebagainya, untuk belajar seperti Yesus. Kolose 3 ayat yang ke-14. Kolose 3 ayat yang ke-14. Kolose 3 ayat yang ke-14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi buang segala benci, segala iri, pahit, buang semua. Ganti dengan kasih seperti pribadinya Yesus, adalah kasih. Di atas kayu salib dia cuma serahkan, Tuhan ampuni kesalahan mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Luar biasa. Kesempurnaan itu kalau ada kasihnya Yesus dalam kehidupan kita. Sungguh-sungguh kita dikoreksi oleh firman Tuhan. Buang segala benci, pahit, iri, dan lain sebagainya. Ambil Yesus, sertakan Yesus, Immanuel tadi dalam kehidupan kita, sehingga ada kasihnya Yesus. Kita bisa mengampuni kesalahan orang lain, kita bisa memaafkan kesalahan orang lain. Sudah, kalau kita bisa memaafkan orang lain, sudah enak kita dalam kehidupan kita, enak. Apalagi dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan, ringan sudah. Kita juga bisa mengampuni kesalahan orang lain, sudah enak dalam kehidupan kita. Seperti yang Tuhan janjikan, hidup kita enak, ringan sudah.
lega kehidupan kita. Semoga kita bisa mengerti dengan ini tandanya tadi, kesempurnaan mukjizat besar tadi. Kita diubah menjadi sempurna. Tandanya tadi, tidak ada dusta, tidak terikat dengan uang, tidak cinta uang, tidak ada lagi kebencian dalam hati kita. Yang ada hanyalah kasih Yesus. Semoga kita bisa mengerti dengan sungguh-sungguh. Nah, sekarang yang terakhir, mukjizat yang ketiga, mukjizat besar yang ketiga saat ini. Mukjizat besar yang pertama, Allah menjadi manusia. Ini banyak orang tidak percaya. Walah kok jadi manusia, surga lah kosong. Ya kalau Tuhan disamakan dengan manusia ya sama seperti itu. Nah, mereka lupa kalau Tuhan itu maha kuasa. Kalau Tuhan jadi manusia ya memang seperti logika mereka. Seperti saya ini, kalau saya di sini ya di rumah tidak ada saya. Tapi ini Tuhan loh. Namanya mereka juga ngerti, oh Tuhan itu maha kuasa. Tapi kalau Tuhan jadi manusia mereka tidak percaya lah, cilaka. Bagaimana percayanya? Jadi itulah mukjizat besar yang pertama, Allah menjadi manusia dengan dua nama tadi, Yesus dan Immanuel. Kita juga mukjizat yang besar, kita disempurnakan sama seperti Bapa sempurna dengan melalui proses tadi itu. Dan yang ketiga, 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 51 sampai yang ke-15. 1 Korintus 15 ayat 51 sampai yang ke-52. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu sesuatu rahasia, Iya. kita tidak akan mati semuanya, Iya. tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, Iya, ayat dan 51. kita semua akan diubah. Ya, terima kasih. Jadi ini mukjizat yang ketiga, mukjizat besar yang ketiga. Apa mukjizat besar yang ketiga? Kita diubah dalam sekejap mata. Tadi kalau diubah menjadi sempurna harus melalui proses. Tapi ini berbeda dengan mukjizat yang ketiga. Dalam sekejap mata artinya dalam sak ketipan. Nah, berarti kita sudah berubah. Perubahannya apa tadi itu? Kita diubah menjadi sama mulia seperti Tuhan mulia, yang layak menyambut nanti kedatangan Tuhan di awan-awan yang permai tadi. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua untuk menjemput kita untuk dibawa ke dalam Yerusalem yang baru. Dalam sekejap mata kita diubah. Tentunya dimulai dari yang mati. Yang mati bagaimana ya? Tadi yang makanya tadi harus melalui proses juga tadi. Bukan orang mati sembarangan ini. Tadi disebutkan orang yang mati, bukan mati-mati sembarangan, tetapi yang mati di dalam Tuhan, yang bisa tadi melalui proses kesempurnaan tadi, mulai dari tandanya tadi. Itu yang diubah dalam sekejap. Itu yang akan dibangkitkan, dan yang masih hidup dalam sekejap mata akan diubahkan menjadi mulia sama seperti Tuhan mulia, untuk layak menyambut kedatangan Tuhan. Dan hanya orang yang mulia tadi dikata yang bisa menempati Yerusalem yang baru. Jadi makanya sungguh-sungguh kamu, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan mukjizat yang besar ini bukan hanya sekedar kita dengar saja saat ini, tetapi kita harus bisa mengalami itu. Ya, saatnya nanti kita diubah dalam sekejap, kita juga bisa mengalami itu juga, untuk bisa masuk di dalam perjamuan kawin anak domba di awan-awan yang permai, sampai bisa menempati kerajaan 1000 tahun damai. Kita menjadi imam-imam raja-raja yang melayani Tuhan, sampai dibawa ke dalam ayat yang terakhir, Wahyu 21 ayat yang ke-11. Wahyu 21 ayat yang ke-11. Ya. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Ya, terima kasih. Itulah berbicara tentang Yerusalem yang baru, yang disebutkan kota mulia. Makanya kita harus mengalami mukjizat juga. Memang Tuhan izinkan nanti kalau kita mati, ya kita mati, itu tergantung kepada Tuhan, bukan urusan kita. Urusan kita ya harus sungguh-sungguh bisa merasakan mukjizat yang besar tadi. Kalau diizinkan mati ya bersyukur, tapi dalam kematian kita sudah bersama dengan Tuhan. Yang masih ditinggalkan untuk hidup, kalau kita sungguh-sungguh bisa mengalami mukjizat tadi itu, dalam sekejap mata kita diubahkan sama mulia seperti Tuhan. Kita diangkat di dalam awan-awan yang permai, masuk dalam perjamuan kawin anak domba, dan kita dibawa ke dalam Firdaus, kerajaan 1000 tahun damai. Setelah masa kerajaan 1000 tahun damai selesai, kita dibawa ke dalam kota mulia Yerusalem
yang baru, tempat kita nanti kita di sana. Nah, inilah mukjizat yang besar yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Biarlah ini bukan hanya sekedar kita dengar saja, tetapi harus kita alami dengan sungguh-sungguh. Kita bisa mengalami mukjizat yang besar itu. Melalui Natal ini biarlah mukjizat sungguh-sungguh bisa kita rasakan dan kita bisa nikmati. Inilah yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, dan biarlah ini sungguh-sungguh kita bisa rasakan mukjizat dan kita bisa dapat kita bisa nikmati dalam mukjizat-mukjizat Tuhan yang besar itu untuk kita semua. Amin. Puji Tuhan. Saya rindu kita nyanyikan satu pujian bagi Tuhan. Mukjizat terjadi saat ini. Sampai kita hanya mendengar saja tentang mukjizat itu, tetapi harus kita alami mukjizat itu supaya kita bisa bertemu dengan saudara kekasih kita, suami istri yang sudah mendahului kita. Kita bisa bertemu di awan-awan yang permai. Saat mukjizat besar yang ketiga tadi terjadi, kita bersama-sama dengan Tuhan di awan-awan yang permai, bisa menikmati mukjizat yang besar itu sampai dibawa dalam kota mulia. Oh haleluya Yesus. Sekali lagi, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Masih banyak kekurangan kita, masih banyak kelemahan kita, harus kita akui di hadapan Tuhan. Saya masih sering berdusta Tuhan, saya masih terikat dengan kekayaan Tuhan, bahkan saya masih menyimpan kesalahan orang lain. Biarlah saat ini kuasa Tuhan bisa menjamah hati kita. Haleluya. Haleluya.
kepada Bapak Gembala. Mujizat adalah suatu peristiwa yang misteri, dan suatu mujizat tidak bisa dimengerti oleh kemampuan manusia. Namun Tuhan menjanjikan ada pertolongan dari Roh Kudus, sehingga mujizat itu bukan lagi menjadi suatu rahasia yang tersembunyi, tetapi kita mengenal, bahkan kita masuk di dalam mujizat ini. Peristiwa Natal menawarkan kepada kita untuk menerima mujizat ini, dan kita masuk di dalamnya. Kita akan menjadi anak-anak Allah apabila kita menerima kebenaran ini. Ini sangat penting, saudaraku, karena jikalau kita tidak menjadi anak-anak Allah, pastilah kita ini menjadi anak-anak iblis. Dan di dalam penderitaan yang luar biasa, oleh karena kita berada di bawah ancaman hukuman Allah yang hebat. Tetapi jikalau kita menjadi anak-anak Allah, ada janji Tuhan, mujizat yang luar biasa, bahwa kita akan mengalami kesempurnaan. Kita akan dibangkitkan kembali, dan kita menerima segala warisan dari kerajaan surga. Ini sangat-sangat kita butuhkan, saudaraku. Setiap tahun kita peringati, bukan hanya untuk diingat, tetapi supaya kita mengerti dan kita masuk di dalam rencana Allah. Ada mujizat besar yang sedang kita jalankan, yaitu kita akan menjadi sempurna sama seperti Dia yang sempurna, melalui satu proses yang sudah kita dengar lewat firman Tuhan tadi. Dan baiklah kita mengambil suatu keputusan untuk kita menerima mujizat ini. Kita nyanyikan, curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang telah kami dengar pada pagi ini. Kami mendengar firman-Mu yang mengingatkan kepada kami semua untuk kami tidak mensia-siakan kesempatan yang Tuhan beri, untuk kami masuk di dalam mujizat yang sudah Engkau jalankan 2000 tahun yang lalu, bahkan akan berakhir pada akhir zaman yang akan kami hadapi. Kami adalah manusia-manusia berharga di mata Tuhan. Oleh karena kami menerima kemurahan Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Allah kami dan Juru Selamat kami, maka kami diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Tuhan, satu permohonan kami, biarlah kuasa ini Tuhan akan berlanjut di dalam gerak langkah kami mengiring Engkau, mulai dari awal
sampai kepada kesempurnaan yang Engkau janjikan. Tolong kami Tuhan, Roh Kudus-Mu menguasai kehidupan kami, supaya kami berhasil di dalam pengiringan kepadamu, dan kami mencapai segala apa yang Engkau janjikan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu ini, dan Engkau pakai senantiasa Tuhan dalam hidup keluarga ini Tuhan, dari ayah, ibu, dan anak-anaknya, untuk menjadi perangkat kerajaan surga, dan Engkau pakai dimanapun beliau berada. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, ada pengumuman. Sebentar Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan bacakan pengumuman kita untuk 1 minggu ke depan. Seperti biasa Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah PA kita masih berjalan seperti biasa, yaitu hari Rebo jam 5 sore, dan juga ibadah kaum muda berjalan seperti biasa. Dan ada yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama adalah bahwa nanti jam 4 sore ada Natal Sekolah Minggu. Saya akan bacakan saja Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini Minggu tanggal 19 Desember 2021 pukul 16 maksud saya jam 4 sore, supaya anak-anak bisa beribadah dengan nyaman dan aman sesuai dengan kesepakatan antara guru sekolah minggu dan juga orang tua wali murid. Natal kali ini dibuat dalam skala kecil untuk kalangan sendiri, dikhususkan untuk anak-anak sekolah minggu dan orang tua yang mendampingi anak-anaknya untuk meminimalisir resikonya. Untuk sidang jemaat yang ingin melihat atau mengikuti ibadah Natal sekolah minggu, Bapak Ibu Saudara bisa dapat menyaksikannya di YouTube Sekolah Minggu GPT Lumajang dan di Facebook GPT Lumajang secara live. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, ini pengumumannya, jadi hanya untuk skala kecil Bapak Ibu Saudara, yaitu untuk anak-anak sekolah minggu dan juga untuk orang tua yang mendampinginya Bapak Ibu Saudara sekalian. Pengumuman kedua yang ingin saya bagikan bagi Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dalam bentuk apapun, bisa langsung saja memasukkannya di dalam kotak yang ada di belakang, bisa setelah ibadah atau sebelum masuk ibadah. Silahkan senyaman dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Pengumuman ketiga yang ingin saya bagikan bagi kita semua, bahwa minggu depan tanggal 26 Desember adalah Natal kita bersama GPT Lumajang dan Jatiroto jam 8 pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ulangi, minggu depan tanggal 26 Desember adalah Natal kita bersama GPT Lumajang dan Jatiroto, diselenggarakan di tempat ini dan diadakan pukul 8 pagi sampai selesai Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap menggunakan protokol-protokol yang telah disepakati oleh kita semua. Dan pengumuman yang lain yang ingin saya bagikan bagi kita semua, pengumuman doa yang berulang tahun. Yang pertama Bapak Hari Widianto, selamat ulang tahun Pak, Tuhan Yesus memberkati. Berdoa juga untuk yang sakit, yaitu Bu Mur. Jadi 2 hari yang lalu Bapak Ibu Saudara, saya ditelepon oleh anak dari Mbah Mur seperti itu. Dia jatuh di rumahnya dan pingsan, pada saat hari itu pingsan, dan saya dan saudara Olpi langsung pergi malam itu juga, dan memang saya lihat kondisinya tidak sadarkan diri pada saat hari itu dan sampai mengorok seperti itu, sehingga saya harus mengganjal badannya supaya miring seperti itu, supaya tidak ngorok dan tidak ngorok lagi. Nah, setelah 1 hari belakangan ini ternyata Mbak Mur puji Tuhan sudah bisa sadar, sudah bisa makan. Terima kasih untuk doa-doa Bapak Ibu Saudara sekalian yang selalu mendoakan teman seiman kita Bapak Ibu Saudara. Namun tetap akan kita doakan, dan juga berdoa untuk yang ulang tahun pernikahan, yaitu Bapak Sidarta dan Ibu Irma. Selamat ulang tahun pernikahan Pak, Tuhan Yesus memberkati. Dan berdoa juga nanti untuk Tante Lin, Mami dari Bu Susan. Kita akan doakan bersama-sama supaya segera pulih dan boleh beribadah bersama-sama dengan kita di tempat ini. Demikian pengumuman yang saya bagikan. Terima kasih sebelumnya bagi seluruh sidang jemaat yang selalu hadir, yang selalu mensupport ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya serahkan kembali kepada Bapak Gembala kita.
Mari saudaraku, kita bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah ini dan kita mendoakan beberapa saudara kita yang membutuhkan pertolongan. Bapa di dalam surga, kembali kami menghadapkan diri kami dan sidang jemaat ini di hadapan Engkau. Sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang di dalam keadaan sakit, yaitu Ibu Mur yang jatuh dalam beberapa hari yang lalu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah memberikan suatu pemulihan dan beliau bisa kembali sadar, dan kami percaya bahwa pekerjaan Tuhan akan terus berlangsung untuk mendatangkan kesehatan dan kesempurnaan dalam hidup ibu ini. Terima kasih Tuhan juga buat beberapa saudara kami yang berbahagia, yang berulang tahun, yaitu hamba-Mu Bapak Pendeta Muda Hari Widianto. Kami doakan Tuhan supaya di dalam pertambahan usianya, Engkau juga bertambah-tambah pemakaian-Mu atas kehidupannya. Terutama untuk keluarga ini Tuhan, kami melihat bahwa Engkau memakai mereka untuk ladang pekerjaan Tuhan. Biar kiranya Engkau naungi dan Engkau berikan makrifat dan hikmat ilahi supaya keluarga ini boleh tetap setia di dalam melayani Engkau. Kami juga berdoa buat ulang tahun pernikahan dari Bapak Yohanes Sidarta. Tuhan, Engkau tambahkan kebahagiaan mereka. Engkau juga berkati kesehatan mereka Tuhan, supaya mereka juga boleh tetap bersemangat untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati dengan kebahagiaan surgawi di dalam kehidupan nikahnya. Engkau berkati juga anak-anak mereka seluruhnya Tuhan, supaya mereka juga akan terbawa oleh langkah-langkah orang tua ini Tuhan, untuk mereka juga beribadah kepadamu. Inilah doa kami. Kami juga berdoa Tuhan buat segala rencana ibadah anak-anak sekolah minggu yang sebentar sore akan dilakukan. Engkau naungi Tuhan dengan kuat kuasa-Mu, keselamatan dan sukacita bagi anak-anak ini Tuhan di hari yang sangat mulia ini. Kami juga berdoa untuk ibadah ke depan, biar kiranya Tuhan menuntun kami dan memberikan firman Tuhan bagi sidang jemaat untuk mereka lebih dikuatkan dan mereka mengerti akan rencana Tuhan dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan. Juga untuk Ibu Lin, ibu dari saudari Susan, kami juga doakan Tuhan supaya ibu ini tetap semangat dan menerima pemulihan yang baik dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, terimalah segala berkat anugerah, kasih sayang, perlindungan, dan keselamatan yang kekal dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus akan dilimpahkan kepada kita semua, bahkan disertakan dengan berkat-berkat jasmaniah yang kita butuhkan, dan semuanya diberikan kepada kita, diberkatkan kepada kita, untuk kita juga menjadi berkat bagi sesama. Pulanglah dengan segala berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Tuhan
setiamu tak pergi dariku. Happy birthday. Ya. Sebelum lebaran. Sebelum lebaran. Ya. Ya, oke.